Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ya, siapa ya yang tidak senang dengan Bung Karno? Nah, ini dia pertanyaannya. Aku sangat kagum sekali dengan Bapak penemu negara NKRI ini. Pernah sekali aku membaca buku, tapi aku lupa buku apa itu. Di dalam buku itu diceritakan yang mana Bung Karno ini dia tidak pernah membunuh binatang. Sekalipun itu semut atau nyamuk, dia tidak pernah membunuh. Dan dia juga tidak senang piara burung. Burung yang dikurung di dalam kurungan itu dia nggak senang. Piara ikan apa itu dia nggak senang. Karena dia mempunyai prinsip ya, kalau dia dikurung di penjara dia nggak senang juga. Maka itu dia mempunyai prinsip seperti itu. Dan prinsip dia tentang hidup ini yang tidak membunuh pernah aku lakukan setelah membaca buku itu ya, karena saya saking tertarik sekali dan kagum dengan kepribadian Bung Karno yang seperti itu ya. Aku jalankan selama beberapa tahun, aku tidak pernah membunuh apapun, sekalipun itu semut atau nyamuk. Walaupun itu dicokot nyamuk, aku goyak nyamuknya, aku usir gitu aja. Nah, aku jalankan semua itu. Terus aku selalu berpikir, apa ini? Kenapa Bung Karno itu sampai begitu, itu apa maksudnya? Nah, kemudian setelah beberapa tahun, aku menemukan di balik semua itu tersembunyi sesuatu filosofi yang sangat simpel tapi sulit dilakukan. Ya itulah tepo seliro ya. Kalau kalian merasa sakit dicubit, maka itu jangan menyubit orang lain. Simple kan? Bada bing, bada boom. Barabing barabum. Itu adalah bahasa bahasa Itali yang artinya mudah kan? Selesai. Nah, itulah artinya. Itu bahasa itu sangat populer sekali di sini. Itu diambil dari yang membuat populer itu adalah film Godfather, film mafia itu. Barabing barabum. Yang artinya sangat mudah sekali, kelar, selesai. Di background ini adalah video perjalananku sewaktu menuju ke satu taman di mana banyak orang-orang Amish yang melewatkan weekendnya bersama keluarganya. Tempatnya bagus sekali. Mungkin kalian sudah melihat short video yang aku ambil beberapa hari yang lalu, di mana itu ada jembatan yang tertutup. Nah, aku mau ke sana sekarang. Perjalanannya sangat menarik sekali, banyak melewati sawah-sawah yang indah sekali. Seperti inilah kira-kira perjalanan di desa aku ya. Masih banyak persawahan. Nah, sambil kalian akan mendengar ocehan aku. Kali ini mau ngoceh apa ya? Aku ingin cerita tentang kejutan budaya. Apa itu kejutan budaya ya? Nah, itu adalah orang-orang Asia yang merantau ke negara barat. Nah, kejutan apa? Kejutan budaya seperti apa yang sangat mengejutkan orang-orang Asia? Nah, inilah diantaranya. Dan dalam bahasa aku ya, dalam cerita ini, aku tidak mau pura-pura atau mau mau basa-basi, kelihatan supaya santun, sopan santun gitu. Enggak, ini aku akan utarakan menurut bahasa aku sendiri ya. Maaf aja kalau mungkin agak keras, tapi tidak kotor juga kok. Jangan khawatir, oke? Uh, yang pertama itu yang sulit, yang mengejutkan bagi orang kita itu ya, cebok. Itu yang sulit kita lakukan. Walaupun sudah beberapa tahun tinggal di dunia barat, tapi masih tetap cebok pakai air. Nah itu dia. Di Indonesia cebok kan pakai selang. Terus kamar mandinya juga kamar mandi becek basah.
Di sini kamar mandinya kering, kalau mau cebok gimana? Ya embuh, diakali terus. Pasti ada akalnya kok, orang kita itu paling kreatif. Cebok pakai botol. Karena di sini nggak ada selangnya. Ya pakai botol ceboknya. Waduh, wis gak karu-karuan. Terus mandi. Mandi itu yang eh, kelihatannya sangat sederhana ya. Tapi banyak orang Asia yang kesulitan tentang mandi. Karena terbiasa di Indonesia itu mandi 3 kali sehari. Pagi, siang, sore kadang ya kan. Atau setidak-tidaknya itu 2 kali. 2 kali sehari. Nah, sampai di sini juga kebiasaannya seperti itu. Bangun pagi mandi, terus nanti sore mandi lagi. Nah, tapi kalau aku, orang sini itu biasanya mandinya itu sebelum dia tidur. Nah, sebelum tidur kita mandi, masuk akal kan? Jadi biar kalau kita keluar lari-lari atau apa ya, hawa panas gitu kan keringatan. Rasa badan gitu kan lengket, peliket kabeh kalau tidur kan nggak enak. Nah, maka itu masuk akal orang sini itu kalau mandi hanya sekali. Kalau apa ya, sebelum tidur itu biasanya mereka mandi. Nah, tapi orang-orang Eropa lain lagi ya. Kalau musim dingin itu bisa sampai seminggu, 2 minggu nggak mandi orang orang Eropa. Apalagi orang Perancis, keteknya bau. Nah itu juga ya, orang Perancis, kebiasaan orang Perancis, wanitanya itu keteknya nggak dicukur, jadi kayak laki-laki keteknya. Ngomong ngopo iki wis. Nah, kalau orang Amerika keteknya itu dicukur, terus kakinya juga dicukur kan orang-orang bule itu kan diwut. Wong bule gak diwut kabeh. Tahu sorry ngomong Jawa. Ngerti nggak diwut itu apa? Ngomong Jawa. Diwut itu berbulu gitu loh. Kayak asu ae diwut. Wis gak karu-karuan ngomongnya. Nah itu orang orang Asia kalau ke sini, terutama orang Indonesia itu mandi 3 kali kadang, 2 kali gitu. Nah itu tidak bagus loh untuk kulit kita. Apalagi kalau musim panas nggak apa-apa. Tapi kalau musim dingin, kalian mandi 3 kali itu membuat kulit kalian itu bisa kering. Kalau sudah kering terus gatal-gatal, wah ngisik kayak asu, kayak kucing ngisik. Ngisik itu apa ya? Gatel itulah. Jadi kulit kita terlalu kering, jadinya gatel. Atau kalau sudah terlalu parah itu bisa pecah-pecah, meletek-meletek. Nah itu dia. Maka itu kalau musim dingin mandi terlalu banyak itu nggak baik. 1 hari sekali lah, 2 hari. Kalau kalian nggak olahraga, nggak melayu-melayu, nggak biayaan gitu ya, sekali sehari atau sekali 2 hari gitu nggak apa-apa gitu. Sudah cukup lah. Jadi agar badan kita itu diberi kesempatan untuk berlemak, mengeluarkan minyaknya agar kulit nggak pecah-pecah, agar nggak gatel gitu loh. Nah, maka itu salah satu juga ya. Nah, terus bicara, kadang-kadang kita itu terlalu pura-pura, terlalu basa-basi ya. Kalau bicara, wah kadang-kadang, oh kamu bicara kasar. Nah, aku dulu pernah dimarahi dengan teman dekat gitu. Nah, lama nggak pernah ketemu ya, sudah ketemu itu terus ada yang tanya, hei si Asnun nih ya apa saiki ya? Terus aku bilang, oh wes matek gitu. Oh marah dia. Kok niku lho ngomong kok kasar ngono. Ya ojo ngono matek lah. Lho terus aku bilang kan wis matek ya matek. Ya ojo ngono. Lah terus piye? Dia ya wis itu sudah pergi itu katanya. Eh, pergi kemana wis matek? Aku bilang, wah terlalu banyak apa ya bahasa basinya itu wis gak kuat. Zaman sekarang itu bahasa Indonesia tuh banyak berubah tidak tahu. Zaman aku dulu kondo wis matek ya gak popo gitu loh. Tapi sekarang ono-ono ae lah.
Nah, ini lagi, dibilang banci, bencong, nggak boleh kasar sekarang. Zaman sekarang itu bilang ngomong banci atau bencong itu kasar katanya. Sekarang ada namanya nama baru. Nah ini baru aku tahu juga ya. Sekarang di Indonesia bilang orang bencong itu transpuan katanya. Oh, jadi sembuh. Aku nggak mengerti itu. Aku baru dengar loh itu ya, baru mengerti loh. Eh, Bahasa-bahasa baru aku banyak yang nggak ngerti. Zaman aku kecil dulu orang banci, orang bencong tuh ya dipanggil itu ya nggak apa-apa ya. Tapi ada namanya yang baru aku ingat. Zaman aku kecil itu orang seperti itu dibilang wandu, wong wandu. Kalian mungkin nggak tahu ya orang Jawa yang sekarang wong wong wandu nggak ngerti gitu. Nah, ya kadang-kadang aku kasihan loh melihat orang wandu atau transpuan itu. Eh, di mana-mana dibenci orang. Coba pikir, kalau kalian dibenci orang tuh seperti apa? Nggak seneng kan? Nah itulah filosofinya Bung Karno itu kembali lagi tentang ini. Kita membenci orang. Orang wandu dibenci kalau di mana-mana, terutama di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah itu dibenci semua sampai digebukin juga. Terus aku nggak mau bilang di negara mana nanti tersinggung lagi. Nah, ada mereka yang mengatakan itu adalah apa ya, gaya hidup dasmu. Itu mereka tuh lahir dengan kelainan loh. Kelainan itu bukan gaya hidup. Nggak bisa mau dibuat pura-pura jadi bencong tuh nggak bisa. Ya memang dalamnya dari situ merasanya seperti itu. Jadi jangan ngawur aja kalian itu gaya hidup. Sok tahu aja kamu. Itu ya nggak tahu ya. Nanti bicara soal itu disalahkan mana ya. Tapi mereka sangat sangat aku melihat dokumentasinya itu sangat menyedihkan ya. Em, ada orang lahir itu mempunyai apanya kemaluannya itu abnormal. Jadi ada yang normal juga tapi perasaannya yang jangan ngomong soal ini nanti aku disalahkan lagi. eh Ngomong apa lagi ya? Terus soal makan, makan itu ya aku sering makan pakai tangan gitu ya. Kalau aku makan makan pakai tangan, kadang cucu aku pertama ngelihat aku makan pakai tangan itu dia matanya melotot. Katanya papa makan pakai tangan. Nah ini dia, aku kebablasan nih. Aku seharusnya belok tapi kebablasan. Akhirnya ya itu ya, karena ngelamun atau nggak tahu apa, yaitu Mmm, aku seharusnya belok kanan tadi di pertigaan itu, tapi aku kelewatan, jadi ya harus muter seperti ini. Ya kadang pikiran, terganggu atau apa, nah seharusnya aku belok ke sini ini tadi. Nah ini dia. Ya seperti inilah jalanan di tempat aku sekitarnya masih sawah di belakang. Nah ini aku masuk ke kampung ini. Kampung. Nah, kalian lihat itu gundukan di sebelah sana itu. Itu sampah itu. Sampah-sampah di sekitar sini dibuang di sini menjadi gundukan seperti itu nanti lama-lama jadi tanah. Nah, ini aku akan masuk ke persawahan, perkampungan begitu. Banyak sekali hal-hal yang di sini ya. Kalau kalian mau merantau, kirain merantau ke luar negeri itu enak ya. Nggak gampang loh, bukan untuk semua orang. Nah, kalau kalian itu masih perut nasi, wah akan kelepak-kelepek merantau ke dunia barat dikasih makan roti itu wah nggak betah kelepak-kelepek. Katanya kalau belum makan nasi itu goreng wareg, nggak kenyang. Kebiasaan kecil-kecil seperti itu kadang sulit bagi kita, ya. Maka itu kalau kalian mau merantau ke luar negeri itu kalian pikirkanlah banyak hal-hal yang nantinya membuat diri kita sulit. Jadi mental kita harus siap.
terutama soal makan, kebiasaan makan. Kalau kalian masih lengket makan makan kredok, makan rujak, makan ini, masih melekat dengan makanan seperti itu, waduh nanti kalian akan kelepak-kelepak kalau merantau ke luar negeri, terutama di luar negeri ya. Dunia barat, wah dipangani keju kalian. Aku paling apa ya, nggak seneng makan keju, nggak tahu kenapa ya. Bisa makan keju tapi nggak seneng. Mending makan sambelnya, masih seperti itu, tapi nggak seperti dulu dulu gitu ya. Sekarang udah kalau kalau nggak ada ya makan apa adanya. Sekarang ini aku jarang makan nasi karena bukan nggak mau atau nggak mau sok-sok ya. Mmm, aku karena nggak mau, apa ya, badan aku ini gampang sekali jadi, gampang lemu, gampang jadi gemoy, gemuk. Gemoy itu kan bahasa baru ya. Nah, kalian lihat itu, apa itu yang 2 yang kayak tinggi itu ya, kayak corong tinggi itu. Itu tempat untuk nyimpen makanan ternak atau untuk menyimpan jagung. Kalau di Indonesia semacam lumbung padi gitu loh. Yang satu untuk lumbung padi atau lumbung jagung atau apa ya, kedelai. Terus yang satunya lagi itu untuk makanan ternak. Makanan ternak yang macam apa? Kan rumput gitu ya. Nah, di sini ternyata ya aku baru mengetahui juga, kalau panen jagung, jagungnya kan sudah diambil kan. Nah, jagungnya itu kan sebongkot gitu. Kalau jagungnya sudah dipisahkan, bongkotnya untuk apa? Nah, itu dia. Itu untuk makanan ternak. Terus Eee, apa, tanaman jagungnya itu kan tinggi kan, banyak daunnya, banyak batangnya tuh untuk apa? Ya itu dihancurkan di dalam mesin akhirnya jadi seperti apa ya, kecil-kecil, potongan kecil-kecil untuk makanan makanan ternak. Ini aku sudah hampir sampai ke tempat ini. Nah, kalian lihat, perhatikan di samping-samping itu ya, setiap setiap petani itu mereka mempunyai lumbung itu yang 2 tinggi-tinggi itu untuk menyimpan makanan ternak dengan apa, makanan mereka juga. Nah ini dia belok kanan ini tempat tamannya, indah sekali. Nah coba perhatikan, sebelah kiri ini tempat untuk parkir kudanya. Nah itu orang-orang sini itu, pakaiannya seperti itu, mesti pakai rok panjang itu. Nah ini aku mau masuk ke apa itu, ke tempat, jembatan yang tertutup, asyik sekali perhatikan. Nah itu depan itu, samping itu sungai, ada sungai, itu tempat parkir kuda itu. Mmm, nah ini aku sudah masuk, jembatannya seperti ini, jembatan kayu ini, terbuat dari kayu. Nah coba lihat, indah sekali ya. Aku sudah sampai di sini. Di sini kemarin aku bertemu dengan orang dari Algeria, namanya Pak Walid. Orangnya sangat ramah sekali. Dia datang ke sini bersama istrinya dan saudaranya. Coba lihat di sebelah kanan itu ada sumur. Dan rumah ini adalah rumah yang bersejarah, rumah kuno yang dibangun sekitar 1800. Dan rumah ini dilindungi dengan hukum, tidak boleh diganti modelnya atau batu-batunya nggak boleh dibongkar, diperbarui nggak boleh, tapi hanya bisa dirawat saja. Oh God, saya tadi baru pulang dari dokter gigi. Mulut aku diutek-utek dengan dokter gigi. Ini adalah terakhir, aku nggak usah kembali ke dokter gigi lagi. Thank God untuk itu ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.